Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Aulia Agustina. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang magnet. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang suatu yang sering kita temukan di sekitar kita, yaitu magnet. Nah, di mana topik kali ini kita akan membahas yaitu apa dan untuk apa magnet diciptakan. Yuk kita pelajari bersama bagaimana sih magnet bisa bekerja dan apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai, mari kita lihat dulu nih tujuan pembelajaran kita pada video kali ini. Nah, yang pertama, kalian akan bisa menganalisis sifat-sifat magnet. Kemudian yang kedua, kalian bisa menentukan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Yang ketiga, kalian bisa menyebutkan manfaat magnet di kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, membuat magnet menggunakan bahan-bahan sederhana. Nah, jadi kita ada 4 tujuan pembelajaran. Apakah kalian siap belajar bersama? Yuk lanjut. Nah, pernahkah kalian melihat benda yang menempel di pintu kulkas? Nah, itu adalah magnet. Magnet memiliki gaya yang bisa menarik benda-benda tertentu di sekitarnya, terutama yang terbuat dari logam seperti besi dan baja. Tapi, kenapa sih benda-benda tersebut bisa menempel? Yuk kita cari tahu. Jadi, magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda lain di sekitarnya. Tapi ingat, tidak semua benda itu bisa ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda yang mengandung logam tertentu saja, seperti besi dan baja. Jadi kalau plastik ataupun kertas tidak akan menempel, itu wajar ya anak-anak. Jadi salah satu sifat utama dari magnet adalah kemampuannya untuk menarik benda tertentu. Nah, untuk membuktikannya, kalian bisa coba mendekatkan magnet ke berbagai benda seperti baterai, kunci, ataupun buku. Nah, kira-kira dari semua benda yang kalian dekatkan tadi itu apakah tertarik oleh magnet ataupun tidak? Nah, ayo kita amati dari percobaan. Ternyata hanya benda-benda yang mengandung logam seperti baterai, baut, dan kunci yang bisa ditarik oleh magnet. Nah, sedangkan buku, plastik, dan benang tidak tertarik oleh magnet. Itu artinya tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Nah, magnet juga memiliki 2 bagian penting yang disebut dengan kutub, yaitu kutub utara dilambangkan dengan huruf N dan kutub selatan dilambangkan dengan huruf S. Nah, kedua kutub ini adalah bagian magnet yang paling kuat gaya tariknya. Kalian akan sering melihat simbol huruf N dan S pada gambar ataupun alat-alat yang menggunakan magnet. Nah, selanjutnya sekarang kita akan membahas tentang medan magnet. Nah, medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih merasakan pengaruh dari gaya magnet. Karena adanya medan magnet inilah benda logam bisa tertarik meskipun tidak menyentuh langsung dari magnet. Nah, jadi kalau kita taburkan serbuk besi di sekitar magnet, maka akan terlihat pola seperti garis-garis. Nah, itulah yang disebut dengan garis gaya magnet. Nah, garis ini menunjukkan arah medan magnet, yaitu selalu dari kutub utara menuju kutub selatan, atau dari huruf N ke huruf S. Nah, selanjutnya sekarang kita lihat nih bagaimana magnet bereaksi jika didekatkan satu sama lain. Nah, kalau kutubnya sama, misalnya utara dengan utara nih, jadi mereka akan saling tolak menolak. Tapi kalau kita dekatkan dengan kutub yang berbeda, contohnya kutub utara dengan kutub selatan, maka kedua magnet itu akan saling tarik menarik. Menarik bukan anak-anak? Jadi magnet itu ternyata punya banyak bentuk loh. Ada yang berbentuk batang atau magnet
batang, kemudian ada magnet ada magnet jarum, magnet cincin, dan magnet silinder. Nah, setiap bentuk magnet tersebut memiliki fungsi-fungsi yang berbeda sesuai dengan alat ataupun mesin yang menggunakannya. Selanjutnya, magnet juga digunakan dalam alat yang sering dipakai untuk petualangan. Siapa yang tahu? Ya, benar sekali, yaitu kompas. Nah, kompas itu memanfaatkan magnet untuk menunjukkan arah utara dan selatan bumi. Jadi magnet membantu kita agar tidak tersesat dalam petualangan ataupun perjalanan. Selanjutnya, magnet itu ada di banyak benda di sekitar kita loh anak-anak. Misalnya contohnya seperti speaker, kipas angin, mesin cuci, televisi, bahkan pintu kulkas. Nah, semua alat tersebut memanfaatkan gaya magnet untuk menghasilkan gerakan ataupun suara. Jadi, magnet itu berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tanpa magnet itu banyak alat yang tidak berfungsi, mulai dari alat rumah tangga, kendaraan, hingga alat komunikasi. Nah, semuanya itu memanfaatkan gaya magnet. Nah, jadi kabar baiknya kalian bisa membuat magnet sendiri menggunakan bahan-bahan sederhana loh anak-anak. Contohnya kalian bisa menyiapkan baterai, kawat tembaga, baut, dan selotip. Langkah-langkahnya kalian bisa melilitkan kawat di sekitaran baut, lalu hubungkan ujung kawat ke kutub positif dan negatif baterai. Sekarang baut itu berubah menjadi magnet yang sementara. Selanjutnya, coba dekatkan klip kertas atau kancing ke ujung baut magnet yang kalian buat tadi. Apakah itu tertarik? Mengapa hasilnya berbeda? Nah, dari sini kita bisa mengamati bagaimana kekuatan magnet bekerja dan mempengaruhi benda-benda di sekitarnya. Selanjutnya, kalau kalian sudah paham terkait materi yang Ibu jelaskan tadi, mari kita uji kemampuan. Nah, kalian bisa kerjakan kuis dengan memindai QR code di slide ini. Setelah itu, kalian bisa melengkapi LKPD tentang magnet untuk memperdalam pemahaman kalian. Selamat mencoba dan tetap semangat ya anak-anak. Nah, sekarang kalian sudah tahu apa itu magnet, bagaimana sifatnya, dan untuk apa magnet diciptakan. Jadi magnet itu ternyata sangat berguna bagi kehidupan manusia. Jadi anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu cantumkan linknya di slide terakhir PPT yang Ibu share di Google Class. Nah, terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di materi IPAS berikutnya. Sekian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.